Jadi motif itu adalah penggerak, sesuatu yang menyebabkan orang itu melakukan tindakan ekonomi. Itulah dia motif ekonomi. Apa yang menggerakkan dia melakukan tindakan ekonomi? Apakah karena mencari kekayaan, apakah karena mencari kekuasaan, atau hanya sekedar pemenuhan kebutuhan? Nah, itu adalah motif ekonomi. Lalu ada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu yang perlu kalian perhatikan adalah yang paling bawah ini. Nah, di sini katanya pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu dan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Itu prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi itu bukan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, bukan. Tapi pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Lalu pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Contoh, kalian nggak akan paham kalau nggak ada contoh, ya kan? Nah, jadi contohnya gini. Misalkan kalian itu ke warung Padang, ya. Lalu kalian ingin kenyang. Kenyang itu adalah hasil yang sebesar-besarnya. Maka yang diperlukan adalah pengorbanan tertentu. Tertentu itu ada harganya, gitu ya. Nah, pengorbanan tertentu itu misalkan 10.000 untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya, yaitu kenyang. Maka harus kalian bayarkan 10.000. Dapat ayam, dapat nasi, dapat sayur, dapat minum, ya kan? Nah, lalu kalau misalkan mendapatkan hasil tertentu, itu berarti pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Contoh, kalian ingin mengeluarkan pengorbanan yang kecil, sekecil-kecilnya. Kalian punya uang 10.000, tapi kalian hanya ingin mengeluarkan 1.000. Maka kalian hanya mendapatkan hasil tertentu. Hasilnya ya nggak kenyang, nanggung. Karena 1.000 paling cuma dapat apa tuh? Cuma dapat tempe sama tahu, ya kan? Nggak kenyang. Nah, jadi seperti itulah prinsip ekonomi. Intinya, prinsip ekonomi itu bukan pengorbanan kecil hasil sebesar-besarnya. Bukan. Kalau mau hasil besar berarti diperlukan pengorbanan tertentu. Kalau mau pengorbanan yang kecil berarti hasilnya tertentu. Oke, itu yang paling pentingnya dalam prinsip ekonomi. Oke, kita lanjut. Inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi itu berawal dari kelangkaan. Bahasa Inggrisnya scarcity. Kelangkaan itu berarti ketiadaan barang atau barangnya itu langka. Nah, kalau barang langka itu berarti sulit ditemukan, sulit diperoleh. Nah, maka dari situlah muncul masalah ekonomi. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan kalau kebutuhan kita itu sulit diperoleh? Nah, itulah yang menjadi inti dari masalah ekonomi. Kelangkaan itu berarti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, ya. Lalu butuh pengorbanan yang besar untuk mendapatkan hal yang langka itu, gitu. Sesuatu yang langka pasti harganya jauh lebih mahal. Pengorbanan yang kita keluarkan itu jauh lebih mahal. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau sekarang itu makanan itu buah, ya. Buah yang langka itu pasti lebih mahal harganya dibandingkan buah yang banyak tersedia. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Mengapa terjadi kelangkaan? Itu karena tadi keterbatasan jumlah. Jumlahnya terbatas, tapi kita yang menggunakannya, manusia itu tidak terbatas. Jumlah makanan terbatas, tapi manusia menggunakannya, mengkonsumsinya itu tidak terbatas, ya kan? Nah, itulah kenapa sesuatu itu bisa menjadi langka. Oke, kita lanjut cepat aja ini. Pilihan dan skala prioritas. Nah, jadi ilmu ekonomi itu kan ilmu tentang pilihan, ya kan? Berarti kita harus bisa tahu mana yang urgensi, mana yang kesempatan yang dimiliki. Nah, jadi
untuk bisa kita mengetahui tingkat urgensi, berarti seberapa penting sesuatu itu kita perlu pertimbangan. Kalau misalkan itu sangat penting, berarti tingkat urgensinya itu lebih tinggi, yang paling tinggi. Nah, apabila suatu kebutuhan hanya dibutuhkan pada saat itu aja, itu berarti tingkat urgensinya rendah, ya kan? Nah, berarti tergantung kesempatan yang dimiliki. Lalu pertimbangan masa depan. Mana nih yang paling penting di masa depan? Nah, itu harus kita pertimbangkan, apakah pendidikan, apakah rumah, atau simpanan, gitu kan? Nah, selanjutnya kemampuan diri. Sifat manusia itu kan sebenarnya punya banyak keinginan, gitu kan? Keinginannya itu terus menerus, tidak ada habisnya. Tapi kemampuan itu terbatas dari segi ekonomi maupun dari segi yang lain. Nah, maka kita harus menentukan tingkat urgensi berdasarkan skala prioritas. Misalkan kebutuhan akan pangan itu yang pertama dan utama. Lalu kedua itu sandang. Sandang itu pakaian. Ketiga itu tempat tinggal. Makanya pangan, sandang, papan. Nah, itu. Lalu yang keempat, pendidikan. Yang kelima, kebutuhan aktivitas sosial. Lalu kebutuhan akan hiburan. Lalu yang terakhir, kebutuhan akan tabungan. Nah, inilah dia skala prioritas. Dari yang paling penting, nah, sampai yang tingkat prioritasnya paling rendah. Berarti yang ketujuh, gitu kan. Nah, artinya skala prioritas itu mencerminkan pola konsumsi seseorang. Nah, jadi kalau misalkan skala prioritasnya itu adalah yang pertama pangan, maka konsumsinya akan diutamakan pangan dulu dipenuhi, baru pakaian gitu. Oke, kita lanjut. Biaya peluang. Nah, biaya peluang ini disebut juga dengan opportunity cost. Apa maksudnya biaya peluang ini? Jadi begini, kalau misalkan kita mempunyai dua pilihan dan ketika kita milih satu, yang satu lagi akan dikorbankan. Nah, biaya yang hilang itulah yang disebut dengan opportunity cost. Jadi kalau misalkan setelah tamat SMA kalian punya kesempatan untuk kerja dan kuliah, lalu ketika kalian memilih kuliah daripada bekerja, maka gaji yang harus kalian dapatkan ketika bekerja itu menjadi opportunity cost, biaya peluang. Sesuatu yang harusnya kalian dapatkan tapi tidak karena kalian mengambil pilihan kuliah. Misalkan jika bekerja mendapatkan gaji 2,5 juta per bulan, berarti setahun dikali 12. 2,5 juta dikali 12 itu adalah biaya yang hilang karena nggak jadi kalian dapatkan. Karena apa? Karena memilih kuliah. Maka itulah disebut dengan opportunity cost. Begitu. Oke. Yang terakhir ini ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah ini itu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang ekonomi rakyat yang berajaskan nilai-nilai Islam. Nah, itulah kenapa disebut syariah. Jadi harus sesuai dengan hukum-hukum Islam. Harus sesuai dengan sunnah dan Al-Quran. Nah, begitu. Itu intinya ekonomi syariah itu. Jadi berbeda dengan ekonomi konvensional.